Go ahead. Shalom, mari kita berdoa untuk memulaikan pertemuan hari ini dalam program Pray From Home, Pakatuan. Mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan tolong dalam ibadah Pray From Home Pakatuan, edisi yang ke-47 tahap 3 pada hari Senin ini 22 November 2021. Mari Tuhan kami serahkan seluruh rangkaian acara kami malam hari ini, baik hamba-Mu maupun seluruh pelayan Tuhan yang akan melayani kami malam hari ini. Biarlah Tuhan sertai kami dengan kuasa, dengan pengharapan yang baru daripada Tuhan, agar malam hari ini menjadi malam keberkatan bagi kami semua. Kami menyerahkan Tuhan jaringan kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan pimpin semua, agar supaya berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bagi setiap kami yang sudah masuk di link, biarlah kami tetap setia sampai pada akhirnya. Sebabnya kami akan habiskan ibadah malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
masih kuat. Bila saatnya nasib berdaya lagi, sudah menjadi berkah. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, haleluya, kita jumpa lagi dalam doa Pray from Home Pakat Tuhan pada edisi 47 di hari Senin 22 November 2021. Pada tahap yang ketiga ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kalau sebentar nanti kita akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Muda Dr. Loisa Langi, MSI. Jadi persiapkan hati, pikiran saudara. Saya menyapa saudara-saudara yang sudah bergabung di dalam link ini, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oh haleluya, kita bangga karena malam hari ini menjadi malam keberkatan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati, persiapkan hati kita untuk masuk di dalam puji-pujian, bahkan menyambut firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu, mari saya persilakan Ibu Pendeta Mary Kenjem akan membawa kita dalam puji-pujian. Sebelum ada doa pembukaan oleh hambanya, Pendeta Buca Siu SDA. Haleluya. Saya persilakan Bu Mary. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian penyembahan, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, ku tak dapat jalan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Persilakan hambanya untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Silakan. Saya. Bu Sifra. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa.
Tuhan yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus anaknya yang tunggal, kembali kami mengucap syukur di malam hari ini, di mana kami boleh bersama-sama untuk beribadah Pray from Home yang diadakan pada malam hari ini, yaitu tahap ketiga episode ke-47. Tuhan, biarlah kami semua yang hadir pada malam hari ini boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan juga mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Selain itu juga kami boleh menyapa dan boleh mengenal satu sama lain. Ada kemuliaan Tuhan, bahkan juga banyak kejadian-kejadian yang dialami sepekan ini, Tuhan. Bapak, Engkau juga memberkati kami yang hadir dalam ibadah Zoom ini, juga kepada mereka yang belum masuk, bahkan belum hadir, Tuhan. Inilah ibadah pada malam ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kami. Kami adalah orang berdosa. Kami adalah orang yang lemah, Tuhan. Oleh karena itu, kuasai kami, Tuhan. Perbarui terus hidup kami dengan firman-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh hidup semua karena Engkau yang menghidupi kami. Kami Kau pelihara hingga saat ini, Tuhan. Bapa, sebelum ibadah dimulai, kami juga mau berdoa untuk para pelayan-Mu yang pada malam hari ini. Khususnya juga ya Tuhan, pelayan firman, yaitu Pendeta PDM, Dr. Luisa Ariance Langi MSI, juga pelayan dan doa sambutan Pendeta Buce Siwu, lalu sambutan dari Pendeta Dr. Greta Kumase MTH, dan juga host pembawa acara Pendeta Tommy Lantang MTH, MPDK. Tuhan, berkati nama-nama yang kami sebut tadi, biarlah Kau urapi lidah, mulut, hati, pikiran Tuhan, sehingga apa yang mereka sampaikan itu adalah bersumber daripada-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Allah kami yang hidup, kami membuka ibadah ini. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita sudah dibuka dengan doa. Dan mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali Mary akan membawa kita dalam puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nanti Bu Mary persiapkan lagi 1 buah lagu sebelum kita menyambut berita firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan sebuah lagu untuk menyambut firman Tuhan. Mari Ibu Mary, kita Puji nyanyikan Tuhan. puji Tuhan. Haleluya. Persiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Dr. Loisa Alangi MSc. Haleluya. Sekalian bawa doa, Bu. Ya. Oke. Puji Tuhan. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Share screen? Sudah. Baik. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan malam hari yang indah ini. Waktu ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini karena pilihan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami semuanya Tuhan urapi. Supaya Bapa malam ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Lewat hamba-Mu Tuhan pakai. Tuhan bicara, Tuhan sampaikan isi hati-Mu. Sehingga kami semuanya mengerti Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Engkaulah Allah kami yang dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu ini balik salib-Mu. Engkaulah Allah yang dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya waktu melihat ini, saya cari-cari adakah tema di sini. Oh, ternyata nggak ada. Ya sudah, saya membawakan pelayanan malam hari ini topik yang kebetulan hari Sabtu saya juga membawakan dalam salah satu webinar, di mana puji Tuhan cukup banyak yang bertanya. Artinya, keluarga saat ini harus mengerti bahwa keluarga yang sehat menggenapi destiny Allah. Baik. Nah, mari kita masuk. Saya coba mau jalankan slidernya, coba. Baik. Nah, keluarga sehat itu adalah destiny Allah. Nah, ada satu pepatah mengatakan seperti ini, kita semuanya sudah tahu. Health is not everything, but without health, everything is nothing.
Wow, kesehatan bukanlah hal utama. Tetapi tanpa kesehatan yang utama tidak akan tercapai atau tidak berarti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang utama dalam hidup ini? Nah, ada dua hal. Kita pastinya sudah tahu ya. Kita harus tahu, kita harus alami, dan kita harus genapi. Mari kita tanamkan sama-sama. Yaitu yang pertama, keyakinan, kepastian akan apa? Keselamatan kita. Wow, itu yang utama. Dan yang kedua, udah selamat, kita mesti mengerti tujuan hidup di dalam Tuhan. Itu namanya destiny ya. Puji Tuhan. Jadi dua hal itu. Udah yakin, selamat. Dan apa tujuan hidup kita? Nah, destiny, jangan sampai kita mati sebelum menggenapinya. Dari kapan sih destiny itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, destiny itu bahwa Tuhan sudah menetapkan kita sebelum kita dilahirkan. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Kita semua mengerti. Mazmur 139 ayat 16. Kita baca bersama. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Wow, masih dalam kandungan. Ketika sel telur dan sperma bertemu menjadi ovum, Tuhan sudah tahu mau jadi apa. Ya. Nah, dalam Yeremia 1 ayat 5 ketika sudah memulai membesar-besar di dalam kandungan ibu, Yeremia 1 ayat 5a mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wow, ternyata malah sebelum dibentuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita menjadi manusia itu karena Tuhan. Ingat baik-baik ya. Dan kata firman Tuhan, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini ada pilihan Tuhan, destiny Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita di mana nih? Oh, pastinya sudah dipilih Tuhan. Kita semuanya ada di sini karena sudah dipilih, puji Tuhan ya. Nah, sekarang Allah ingin kita melakukan pekerjaan besar. Kapan? Selama kita hidup di dunia. Firman Tuhan mengatakan Yohanes 14 ayat 12. Dengan sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, ya, pekerjaan yang aku lakukan, dia juga akan melakukannya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua ini. Karena aku pergi kepada Bapa. Dan Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Musa menyadari dan dia mengetahui destiny hidupnya dari Allah. Walaupun dia sudah umur 40 tahun. Ya. Ibrani 11 ayat 23 sampai 26 mengatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa disebut anak putri Firaun. Karena menolak, ya, jadi
Dia lebih senang tidak. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, ya. Sebab pandangannya ia arahkan kepada Allah, kepada upah Allah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki anak, ayo kita wajib menolong anak kita untuk menemukan destininya. Ya, karena apa? Anak itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita memiliki kesempatan menikah, mengandung, memiliki anak dalam rahim, melahirkan, itu semuanya anak ini bukan milik kita, miliknya Allah kita. Dan setiap anak memiliki destininya. Oleh sebab itu kita harus membawa anak-anak kita. Kita wajib menolong mereka sehingga mereka memiliki destininya. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia tidak menyimpang. Kita mempersiapkan dia berdiri di hadapan Allah. Dia sanggup karena destininya dia sudah menerima. Dan dia bisa. Tuhan mampukan menjalaninya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau tahu rahasia dari kunci destiny hidup Anda yang berasal dari Allah? Nah 1 Korintus 2:11 mengatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah oleh sebab itu mari kita miliki hubungan yang intim dengan roh. Kita bangun ya manusia roh kita. Ya, artinya harus ada hubungan intim. Syarat hubungan intim kita semua sudah tahu. Kita semua sudah mengalami bahwa kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Kalau kita sudah menerima, maka neshama, hati nurani kita yang paling dalam dan di tengah, nanti kita lihat tubuh, jiwa, dan roh itu, kita semua tahu ya, trikotomi Tuhan menjadikan kita, dan roh itu hanya bisa memiliki atau menjadi terang ya kalau Kristus sudah menguasai hati. Ya. Hati kita, roh kita, dan neshama cangkang pembungkus roh itu akan terus mengikuti keinginan roh. Daging juga, jiwa mengikuti kehendak roh. Apalagi daging akan mempengaruhi. Karena kalau kita di luar Kristus, apa yang kita lakukan itu menyenangkan dunia. Tapi ketika kita di dalam Kristus, roh itu wow terus melekat dalam hidup kita. Sehingga kesukaan kita terang. Dan terang membuahkan, kita semua tahu ya, apa yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, yang baik, yang benar. Nah, Tuhan ingin seperti itu. Nah, di dalam Alkitab ada tiga faktor yang penting menggenapi destiny hidup kita. Nanti kita bisa baca di rumah ya, baca masing-masing supaya karena waktunya cuma 20 menitnya. Yang pertama, ya, kita harus memiliki pasangan hidup yang sepadan sesuai dengan destiny. Kita lihat Adam, dia sepadan. Gimana standar sepadan? Alkitab sudah mengajarkannya. Adam itu dibuat tidur, dan ketika Tuhan membawa Hawa, ya, Adam bisa begitu dia bangun karena itu dibawa oleh Allah. Adam tidak harus berpikir apapun Tuhan yang menyiapkan pada saat itu tentunya. Dan ketika Adam bangun, Adam melihat, oh inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu karena Roh Kudus bekerja di antara mereka.
cinta mereka disatukan, sepadan ya. Perempuan katanya diciptakan dari tulang rusuk supaya biar pria mengerti bahwa ini tempat lemah, di sini ada hati. Jangan sia-siakan. Jadi sepadan ya. Kondisi keuangan yang sehat, Matius 6 ayat 33. Nah, ingat baik-baik, firman Tuhan mengatakan cari dulu kerajaan Allah, yang lain ditambahkan. Pasti ya. Nah, dan Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 dikatakan kita harus memiliki kesehatan yang optimal. Nah, jadi 3 hal ya. Harus keluarga yang sepadan ya, kemudian kondisi keuangan, dan kemudian kesehatan optimal. Kemudian rahasia panjang umur sehat. Ya, tetap sehat dan terus berkarya bagi Tuhan. Sehat memang adalah kondisi asli manusia pertama ketika diciptakan. Mereka nggak pernah sakit. Waktu awalnya ya, Kejadian 1 ayat 31a. Karena apa di dalam Alkitab itu mengatakan, maka Allah melihat semua yang dia jadikan itu, sungguh amat baik. Jadi dia pasti sehat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk apa itu sehat? Menurut WHO. Ya, karena kalau kita balik ke judul tadi bahwa sehat itu menggenapi destiny Allah. Ya. Ternyata WHO mengatakan sehat itu kondisi fisik, kondisi mental, dan sosial harus sempurna. Ya, baik. Nah, kalau dalam satu buku The Secret, rahasia panjang umur, sehat, tetap sehat dan terus berkarya. Udah panjang umur, sehat, terus berkarya. Dr. Yani membagi ya 6 bidang. Bagaimana kita harus sehat fisik secara jasmani. Yang kedua, sehat mental dan emosi atau jiwa. Kemudian sehat secara spiritual, kerohanian ya. Jadi bukan hanya memuaskan daging kita, tapi ya ini loh hati kita, roh kita. Paling enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam waktu kita sehari 10% kita berikan untuk Tuhan. Pagi hari, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan, saya bisa bangun pagi dan bisa paling enggak penyembahan. Ya, sama kita semuanya sama ya, kurang lebih itu milik Tuhan lah jam 5 sampai jam 7 atau setengah 5 sampai setengah 8 langsung jalan udah selesai. Ya, lalu sehat sosial. Itu penting, bergaul. Puji Tuhan ya. Hubungan antar manusia yang membentuk bagaimana caranya kita mengasihi orang yang lain yang lemah kalau kita tidak bergaul, ya, tidak bersosial. Kemudian sehat finansial, ya, keuangan. Syaratnya cari dahulu keadaan kerajaan Allah, ya, baru kita balik lagi, baru bisa sehat fisik ya, jasmani. Nah, Tuhan inginkan sehat dan hidup sejahtera seutuhnya. Kita mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Sampai kapan? Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu Alkitab mau kita sehat jasmani, rohani, ya, badani. Tuh, semua Tuhan mau tiga-tiganya. Karena ini kan Tuhan yang ciptakan. Jadi dia ingin dari awal dia sudah membentuk semuanya indah. Kita harus menjaga. Kita harus mengerti. Tuhan inginkan kita sehat jasmani, rohani, ya, dan tubuh kita ini, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji kesehatan dan kesembuhan itu dari Tuhan. Ada. Memang kesembuhan itu bersyarat juga, ya. Kalau kita lihat di Keluaran 15 ayat 26, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh, 1, mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan 2, melakukan apa yang benar di matanya. 3, memasang telingamu kepada apa? Perintah-perintahnya. Dan 4, tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab
Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Jadi ada dua hal. Kalau sungguh-sungguh 4 hal yang kita tidak alami, tapi kalau juga kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ya, jadi sehat harus sungguh-sungguh 4 hal ini. Dengar suara Tuhan, ya, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, pasang telinga, dengar perintahnya, tetap ikuti segala firman Tuhan. Ya, jadi kita mengikuti agendanya Tuhan. Dan kalau toh kita sakit, ada saatnya memang tubuh ini harus istirahat. Tapi kalau saatnya sakit, jangan takut, Tuhan yang menyembuhkan kita. Nah, menurut pendapat beberapa ahli, apa sih penyakit itu? Ternyata itu akumulasi dari suatu gaya hidup yang tidak benar, dan itu suatu sinyal. Ada tanda bahwa tubuh kita perlu istirahat untuk memperbaiki, atau ada regenerasi, ya, perbaikan dari sel-sel yang rusak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu penelitian pada mayat orang Mesir yang diawetkan, ya. Penelitiannya itu melalui radiologi, mikroskopik, dan PA. Terbukti ternyata zaman dulu itu penyakit-penyakit ini sudah ada. Itu pengerasan pembuluh darah otak, PJK, penyakit jantung koroner, obes atau kegemukan, DM, ginjal, kanker, ya. Kemudian ternyata juga ini, ya, stres. Dulu ada stres, gigi rusak, ya. Nah, untuk sekarang ini penyakit degeneratif itu apa? Itu penyakit jantung koroner, kanker, osteoporosis, aterosklerosis, hipertrofi prostat, DM, katarak, hepatitis, glomerulonefritis atau ginjal, Alzheimer, ya. Nah, dan sudah dalam penelitian, apa sih penyebab, ya? Apa sih penyebabnya? Timbul suatu penyakit terbanyak, ya, ternyata itu karena asupan zat gizi. Coba kita lihat 50%, ya, karena asupan zat gizi atau makanan yang masuk. 50%. Yang lain sih kecil-kecil, ya. Gaya hidup 20%, pikiran 20%, trauma genetik 10%, ya. Jadi 4 hal ini yang menyebabkan faktor penyebab timbulnya suatu penyakit. Ingat, yang paling tinggi asupan makanan. Oke, hubungan makanan dengan kondisi tubuh itu, makanan sehat kalau dia bersih, maka sistem pencernaan kita akan sehat, bersih. Hati dan darah juga bersih, maka tubuh sehat. Yang kedua, kalau makanan tidak sehat atau kotor, maka sistem pencernaan juga tidak sehat atau tidak kotor. Atau kotor. Jadi hati dan darah jadi kotor, gampang timbul penyakit, ya. Nah, itu kalau makanan tidak sehat. Tuhan menciptakan tubuh kita manusia dengan kemampuan menyembuhkan diri sendiri atau self healing dengan bantuan sel imun. Ada sel-sel dalam tubuh kita, ya. Yang paling utama di sini juga ada, ya. Apabila makanan tidak sehat terus-menerus masuk ke dalam tubuh akan kehilangan kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Jangan dipaksa, ya. Jadi ada saatnya kita take rest, udah istirahat, ya. Nah, karena tadi sistem pencernaan, ya, sistem di dalam tubuh yang Tuhan ciptakan, oleh sebab itu kita harus menjaga pola makan, harus menu makan yang sehat. Saya ahli gizi masyarakat, ya. Baik, 90% dari semua penyakit umumnya bermula dari kondisi sistem pencernaan yang tidak sehat. Jadi salah satu rahasia supaya panjang umur, tetap sehat, dan terus berkarya, memiliki sistem pencernaan yang sehat. Ini dia gambar sistem pencernaan yang sehat, ya. Jadi pencernaan itu ada suatu sistem. Bapak Ibu, tidak mudah loh. Tuhan sudah menciptakan ini begitu indahnya. Semua punya fungsi. Mulai dari kita gigi, kita makan. Waktu kita makan, ada fungsinya. Harus digigit. Jadi bukan hanya asal makan. Tek masuk, nggak bisa, ya. Lalu di dalam masuk nih pencernaan, masuk juga ke dalam lambung dalam bentuk imus, di sini banyak enzim, ya. Kemudian di sini masuk ke usus halus, baru usus besar. Kemudian di sini ada bantuan dari enzim yang dikeluarkan oleh hati dan pankreas. Untuk apa?
Kalau enzim-enzim bekerja dengan baik, makanannya yang sehat, tubuh akan sehat ya. Dan ada juga yang harus dibuang, jadi tidak semuanya diserap ya, dibuang lewat anus. Ya, kemudian kita lihat 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, suatu keyakinan. Jadi ini ada bagian tubuh, bagian Tuhan ya, itu memikul dosa dan menyembuhkan segala penyakit kita di atas kayu salib. Nah, bagian kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu makanan dan minuman sesuatu yang memang diciptakan Tuhan untuk dimakan dan diminum. Tapi lihat sehat atau tidak. Mari kita lihat sedikit 3 jenis kategori makanan yang ada dalam Alkitab ya. Yang pertama makanan sehat, yang kedua makanan darurat, yang ketiga makanan tidak sehat atau tidak berguna. Ini Dr. Yadi ya. Makanan yang sehat itu makanan Adam dan Hawa dan CS ya. Jadi di Kejadian 1 ayat 29 Tuhan katakan, kemudian Allah berkata, lihatlah kepadamu kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji yang ada di muka bumi dan segala pohon buah-buahan, semuanya itulah yang akan menjadi makananmu. Tuhan yang bilang ya Bapak Ibu, tumbuh-tumbuhan ya berbiji ya. Kemudian makanan darurat. Darurat itu waktu Nuh ya dan keluarganya masuk di kapal ya. Waktu mereka di Bahtera itu Tuhan bilang ya, Kejadian 9 ayat 3 dan 4, segala yang hidup dan bergerak akan menjadi makanan. Hanya Tuhan bilang ya, sepasang-sepasang masuk dan ada pilihan yang Tuhan bilang boleh ya. Aku memberikan tumbuhan hijau kepadamu sekarang, aku memberikan segala kepadamu. Nah, akan tapi jangan kamu makan daging yang masih bernyawa itu, yang masih ada darah di dalamnya. Nah, itu dia ya. Jadi makanan darurat yang ada di dalam Bahtera itu. Kemudian kalau makanan tidak sehat itu kita baca sendiri di Imamat 11 ayat 4 sampai 8. Kemudian, nah sekarang saya singkat aja. Ada yang namanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Itu penting sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena di sini terbentuk cikal bakal yang akan menjadi otak atau ginjal dan tulang. Nah ini dia 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari 9 bulan dalam rahim sampai 1000 hari. Atau sampai dia 2 tahun. Nah ini penting. Saya mau sekilas mengatakan ini supaya Bapak Ibu mengerti. Lihat ini pada bulan ketiga itu plasenta dibentuk, ya kemudian hati. Nah di saat-saat ini memang seringkali ibu bapak, kalau kita lihat ibu hamil, anak-anak kita hamil atau kita sendiri mengalami hamil, muntah-muntah, mual. Kalau kita ikuti yang terjadi apa? Plasenta nggak terbentuk. Bagaimana? Plasenta itu untuk memberi makan kepada anak. Jadi lewat plasenta itu. Kalau tidak terbentuk, kecil bayi itu, syukur dia hidup. Kadang-kadang meninggal. Akhirnya apa? Keguguran. Lalu ya pembentukan hati, paru-paru, kemudian pembentukan di dalam ini masa-masa pembentukan ya. Ini semuanya kalau terjadi kekurangan gizi pada balita ini, pada anak yang dalam kandungan sampai dia 1000 HPK ini ya, yang terjadi semua yang di sini harus dibentuk bagus, tidak jadi bagus ya. Dan ingat otak setelah lahir masih mengalami perkembangan fungsi, nanti dia turun setelah usia 2 sampai 3 tahun. Dia pintar bisa ngomong di usia 2 tahunnya, pintar bisa mendengar dengan baik. Itu semuanya tergantung dari gizi. Nah sekarang karena saya seorang gizi masyarakat, saya ingin sekali Bapak Ibu mengerti bahwa dampak stunting itu bukan hanya saat ini, tapi jangka panjang ada. Artinya apa? Dampak dekat-dekat itu otaknya, intinya dia anak ini akan bodoh, jangka panjang dia akan penyakitan ya, penyakit degeneratif yang tadi. Dan ini tentunya tidak menjadi berkat. Kan tadi destiny, bagaimana anak kita mau mencapai destininya Allah kalau ternyata dia sakit-sakitan. Dan itu beban bagi pembangunan atau bagi gereja. Oleh sebab itu gereja bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi gereja dan bagi bangsa. Oleh sebab itu mari tolonglah berikan makanan yang bergizi. Kalahkanlah keinginan-keinginan untuk hal-hal yang
keinginan-keinginan yang belum penting-penting banget kalau punya balita. Jadi asupan zat gizi mempengaruhi siklus kehidupan ya. Karena satu siklus itu kan mulai dari yang tadi balita sampai tua itu mempengaruhi. Ketika kita kurang makan di waktu kecil, kurang gizi, maka tidak akan secakep ini ya. Nggak mungkin ya. Dia akan pendek. Ada yang namanya stunting ya. Dan ingat baik-baik sekali lagi bahwa kita mengalami masalah gizi dalam alur kehidupan ya. Jadi bukan hanya pada saat umur tertentu tapi semua tidak boleh kekurangan gizi dari masa pertumbuhan sampai usia lanjut ya. Kalau tidak akan terjadi kekurangan gizi. Nanti kalau ada waktu khusus kita akan belajar tentang gizi. Nah sekarang saya hanya ringkasan. Harapan kita, anak-anak kita akan ya mulai dari rahim ibunya dijaga, dilindungi, dipelihara, disayang, sehat supaya dia lahir dan dia mengikuti destiny Allah. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Hamba telah selesai menyampaikannya. Mari Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tidak izinkan dirampas oleh si jahat. Engkaulah Allah yang kami puji, kami tinggikan, kami mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Mohon maaf. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari tepuk tangan untuk seminar kesehatan. Luar biasa. Nah, ini Puji makanya Pak dengar semua. Stop jotu makanan-makanan yang tidak sehat. Haleluya. Apalagi tuh bumbu desa itu boleh pikir-pikir baik-baik. Haleluya. Terima kasih Ibu Pendeta Muda Dr. Loisa Langi, MSI, sudah membuat kita malam hari ini ada pencerahan. Puji Tuhan. Memang makanya kurus-kurus tuh ada hadir malam hari ini. Sehat-sehat semua. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi saya persilakan kembali Ibu Mary akan membawa kita dalam pujian sambil Pak Bartel akan menayangkan rekening yang Bapak Ibu boleh kirimkan korban persembahan pada malam hari ini. Silakan Bu Mary, kita menyanyikan pujian sambil Bapak Ibu boleh menjalankan persembahan. Puji Tuhan, kita nyanyikan besar anugerah-Mu melimpah di hidupku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sudah melihat tayangan tadi dalam virtual, persembahan virtual. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara sekalian boleh memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Pakat Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampailah kita kepada doa syafaat. Jadi saya persilakan kepada Bapak Pendeta Buce Siwu untuk membawa kita dalam doa syafaat. Saya persilakan. Pak Pendeta Buce Siwu, silakan untuk doa. Sepertinya Pak Buce udah keluar ya.
Mungkin gangguan sinyal. Ya, mari terus berdoa. Avian. Nah, berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur. Banyak terima kasih kepadamu. Kami berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Tuhan tolong kepada Presiden, Wakil Presiden, juga kepada seluruh jajaran Menteri, TNI Polri, supaya negara kami tetap aman, nyaman, dan kami dapat melaksanakan ibadah-ibadah. Tuhan menolong supaya seluruh hamba-hamba Tuhan Indonesia, mereka dapat melayani dan dapat menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk Pakatuan, Tuhan memberkati supaya Pakatuan ini menjadi berkat dimanapun berada. Dan tetapkan berdoa seluruh anggota, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Pakatuan ini, berikan kesehatan, kekuatan. Kami percaya yang sakit dijamah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami berterima kasih Tuhan, sebab itu banyak anak-anak Tuhan yang terus menopang dalam doa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, supaya gereja Tuhan di dalam masa pandemik ini tetap melayani Tuhan, tetap memuji Tuhan dan bersyukur. Dan kami berdoa Tuhan Yesus memberkati juga kepada pemerintah, baik pemerintah DKI, gubernur. Tuhan tolong Tuhan supaya DKI tetap aman nyaman dalam perlindungan Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan Sulawesi Utara, baik gubernur Oli Dondo Kambe dan seluruh bupati-bupati serta wali kota. Kita berdoa Tuhan beri keamanan nyaman untuk Sulawesi Utara. Kita percaya Tuhan memberkati kepada seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Sulawesi Utara. Dan seluruh warga Kawanua dimanapun berada, Tuhan berkati. Baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Biar kami semua bersehati, kami senantiasa saling topang-menopang dalam doa dan saling memberkati. Untuk persekutuan hamba Tuhan, Pakatuan diberkatilah kepada Ketua Pengurus Besar Pakatuan, Bapak Pendeta Siper Supit, dan seluruh jajaran yang ada di dalam persekutuan hamba Tuhan. Dan berdoa berkati kami semua, kami tetap bergandeng tangan, kami tetap mau memajukan bersama persekutuan hamba Tuhan ini, sehingga persekutuan hamba Tuhan Kawanua ini dapat menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih banyak Tuhan buat firman Tuhan yang kami sudah dengar malam ini. Dan apapun kegiatan-kegiatan yang kami akan laksanakan, baik perayaan-perayaan Natal, perayaan Tahun Baru, di depan kami percaya Tuhan melindungi kami, tetap memberikan kesehatan kekuatan. Berdoa Tuhan, di mana situasi pandemik ini, kami percaya Tuhan turun tangan dan mujizat Tuhan selalu ada, sehingga anak-anak Tuhan, orang benar dilindungi dan dijauhkan dari segala penyakit COVID-19. Terpujilah nama Tuhan. Kami menaikkan doa ucapan syukur dan doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni
kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampailah kita kepada sambutan, sapaan. Wah, malam hari ini agak berbeda. Akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Greta Kumasi. Saya persilakan, Bu Greta. Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Pertama-tama kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sudah urapi dan pimpin acara Pray From Home Pakatuan malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kita diberkati semuanya. Dan terima kasih juga saya mewakili dari Ketum Pakatuan, Bapak Pendeta Dr. Alma Shepherd Supit, dan seluruh hamba-hamba Tuhan Pakatuan ya yang ada di dalam sini semuanya, mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara kita malam hari ini, ya, PDM, Pendeta Muda, Dr. Luisa Arianca Langi MSI MA. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan. Ya, sungguh sangat diberkati. Hari ini yang berbicara ya, seorang dokter tapi anak Tuhan, ya. PDM, ya. Maju terus, sungguh kami sangat diberkati. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada host kita pada malam hari ini, ya, luar biasa, Bapak Pendeta Tommy Lantang MTH MPDK. Terima kasih, ya, luar biasa ya. Ya, berkat double porsi buat Bapak Pendeta Tommy, Sekretaris Biro Teologia PB Pakatuan. Kalau pembicara kita, Ketua Biro Pelayanan Kesehatan Pakatuan, makanya memang benar ya. Ya, sesuai ya. Luar biasa, kita sehat jasmani, rohani, emosi semuanya. Luar biasa. Terima kasih juga kepada pendoa syafaat kita Bapak Pendeta Bucek Sivu STH ya. Luar biasa, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih kepada doa pembukaan Ibu Pendeta Sifra Kumentas STH. Terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk WL kita pada malam hari ini, Pendeta Muda Mary Kencem. Luar biasa diurapi pelayanan WL-nya. Tuhan berkati juga tim IT kita malam hari ini yang selalu setia. Bapak Barter Langel dan Pendeta Donald Sendo. Tuhan Yesus mengurapi, memberkati. Tidak lupa juga untuk Biro Kerohanian, Bapak Pendeta Dr. Fernando Saerang. Tuhan Yesus memberkati juga kepada Biro Doa, Ibadah, juga di atas biro yang membawa biro-biro kita, Bapak Pendeta Yopi Sembung STH. Terima kasih, dan juga kepada semua yang mengikuti acara ibadah Pray From Home setiap Senin, ya, setia, tidak bisa sebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Ya, kita beri tepuk tangan yang setia terus kepada Tuhan melalui Pakatuan Praise From Home. Dan juga kami akan memberikan tanda ucapan terima kasih kepada pembicara kita malam hari ini, Ibu Pendeta Muda Dr. Luisa Arianca Langi MSI MA. Ya, pokoknya dalam minggu ini pasti ya ada berkat dari Tuhan lewat Pakatuan.
luar biasa. Saya percaya sertifikat itu dibaca dan Tuhan berkati semuanya buat Ibu Dokter ya. Puji Tuhan. Amin. Ya, Terima terima kasih. kasih sekali lagi ya. Shalom buat semua dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Dr. Greta Kumasi yang sudah memberikan sapaan. Sebelum Pak Ketua Umum akan membawakan kita dalam doa berkat, mungkin ada juga kata-kata terakhir dalam doa berkat. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Pakatuan, mulai dari pengurus Pakatuan, ya, Pak Separ Supit, Tuhan berkati, atas simpatiknya, ya, perhatian terhadap saya, karena tanggal 9 yang lalu ya Tuhan memanggil mama saya dan saya pulang ke Manado, dan saya sampaikan juga di kampung di Tompaso Baru di Tambelang bahwa dari Pakatuan. Jadi terima kasih untuk bantuan saudara-saudara semua baik kekuatan secara moral buat saya juga selama ada di Manado, dan saya kembali hari Rabu yang lalu. Jadi semuanya di Pakatuan ini terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati semuanya karena semua sudah berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan mendengar atau doa berkat, ya, mengakhiri seluruh rangkaian kita di kegiatan malam hari ini dalam doa malam, ya, yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 22. Terima kasih juga saya sudah menyampaikan lewat Ibu Greta kepada seluruh rekan-rekan pelayan Tuhan malam hari ini. Itu sebabnya kembali saya menyerahkan kepada Ketua Umum Pak Separ Supit untuk membawa kita dalam doa berkat malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Indah sekali ketika kita bersatu dalam doa, berkat Tuhan, kekuatan, kesembuhan, mujizat pasti akan terjadi. Saya dengar kemarin katanya DKI juga pecah rekor, tidak ada penularan sama sekali. Luar biasa. Jadi ini semua karena doa-doa kita juga, di samping karena ketaatan, usaha pemerintah, tentu juga ini adalah kolaborasi dari kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa mengakhiri pray from home kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu semata-mata lah kami boleh beribadah, dan semua kami tidak terkecuali sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan balas berkat yang melimpah-limpah bagi semua kami, semua yang bertugas, semua yang hadir, bahkan teman-teman yang belum sempat hadir. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka, tapi Tuhan juga melawat mereka, sebagaimana Tuhan melawat kami pada hari ini. Kami ikut pray from home. Terima kasih, berkat Allah bersama dengan pembicara dan semua kami yang bertugas. Demi Yesus, kami akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan dalam Yesus Kristus, dan kekuatan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai semua saudara. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Haleluya, Tuhan berkati. Pray from home sudah selesai.
Puji Tuhan, terima kasih kesempatan melayani. Terima kasih untuk kakak saya, Kak Naomi Langi dari Manado. Puji Tuhan. Thank you, Ya, Dr. terima kasih. Lisa. Ya, sama-sama terima kasih untuk Pendeta Basaria dari Terima kasih Filipina. firman-Nya, Dan Dokter. Yesus berkati. Dan Mari. kakak